lower bracket untuk menghadapi Navi Philippines. So, dengan best of 3 series ini, game pertama akan cukup menentukan hasil mereka di game-game selanjutnya. Dan game pertama akan menentukan strategi siapa yang lebih on point. Langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Ini dia. Baxia berarti ya, sebagai roamer di tangan Raimundo dan Vavao kembali dengan Bane yang dipakai Bane Gold Clean. So dia bisa farming juga dengan Crab Claw Cannon pasti. Main di belakang aja nembak-nembak. Kan nanti kena pok dikit, minum dulu bentar. Minum dulu ale ya. Iya, ale bentar aja. Nggak usah banyak-banyak soalnya kan. Lagi bagian mid lane, seperti biasa Yakini memanfaatkan pasifnya dan ini dia yang aku maksud. Berat banget. Karena balik lagi, kalau misalkan gak ada badan yang memadai, Pau yang bakal bonyok duluan, Pau yang bakal bener-bener cuma jadi point death terbanyak nantinya. Ya, tapi Navilera berhasil untuk memenangkan duel laningnya dia. Berhadapan dengan Glue yang memang bisa di-pressure dari level-level awal ya. Selama stacknya masih ada dengan Yoyo Blitz akan bisa tetap membalikan HP yang hilang tadi dengan full stacknya dia. Dan Granger versus Bane ya di bagian top kayaknya masih imbang-imbang juga. Dan lihat bagaimana Navilera sendiri masih cukup nyaman nih berhadapan dengan Glue. Ya, belum banyak hambatan ya yang dialami oleh seorang Navilera kecuali sekarang. Karena tiba-tiba ada 3 pemain yang menuju ke bagian bottom lane. Bahkan setelah Vengeance dibuka pun tidak memberikan impact apapun bagi seorang Navilera. Dan 1 poin pertama Navi Malaysia ini ngebuat mereka akan mengalami sedikit keunggulan yang terbagi tadi menjadi 3 player. Tapi yang jelas poin eliminasinya jatuh ke tangan seorang Rina dan itu bahaya utamanya. Nih early game lagi-lagi ya. Menjadi kendala sebenarnya dari teman-teman Onyx yang sempat kita lihat juga bagaimana kapasitas dari hero mereka benar-benar sangat bergantung kepada rotasi dari linknya. Dan mereka lagi nyari nih gimana celahnya minimal untuk bisa membuka map bagi Link dengan tentunya Tempest of Blood Retribution. Ketika nanti bisa ngebuka potensi tersebut, Rina mungkin bisa aja ke stop snowballingnya. Karena bayangin, Rina udah level 5 tanpa orange buff. Iya juga ya. Dia udah dapetin 1 atau 2 monster jungle dari area jungle-nya teman-teman Onyx. Iya. Nah ini lebih ke Pau juga masih level 3 nih ya. Roamer belum level 4, Stallion Beam. Memang ada Navilera, tapi sebenarnya untuk turtle ini hanya akan menjadi permainan tarik ulur dari masing-masing tim ini juga. Onyx dan juga Navi. Dan Raimundo scouting ke depan, tabrak dengan Baxia Shield nanti. Ini bakal dipaksa sepertinya. Apalagi dengan keadaan dari seorang Seth yang sudah mulai mendekat. Sedikit gangguan juga dari ultimate Cici yang bakal menahan dulu main sekaligus. Tempest of Blood Seth berhasil untuk secure karena turtle. Bahkan mereka juga berhasil mendapatkan satu pemain. Hati-hati. Damage dari Hani Kimi yang tidak henti-hentinya dalam Pattern of Guardian. Coba untuk dipaksakan oleh seorang Pau. Sayangnya hanya menukarkan dengan 1 pemain dan grab-grabnya dibawa pulang. Hati-hati. Digendong ya, terbang tadi. Dengan Vince Poise juga. Tapi topnya ini agak diem ternyata buat Vavao-nya. Sepertinya sedang berusaha untuk mendapatkan power spike juga dengan item-item yang bisa cepat didapatkan. Iya, mungkin karena balik lagi Om, dia kan nggak sharing ya untuk gold dari turtle-nya. Tapi setidaknya dengan pertukaran kill barusan juga lumayan menguntungkan. Nggak yang rugi-rugi banget buat teman-teman dari Navi. Ditabrak sendirian dari Raimundo. Ini bakal cukup berbahaya sih sebenarnya karena 3 pemain dari Onyx. Mereka punya damage dealing yang cukup berbahaya kalau misalnya Raimundo terlalu offside. Ya, dan midnya masih bisa di-clear juga. Livy ini bisa memberikan damage yang besar tadi kita lihat ya. Efek-efek dari Duality juga dari Loyi yang bisa mengumpulkan semuanya di area mid. Tapi kita belum melihat untuk perkembangan dari Bane yang memang belum join team fight. Masih farming dulu. Repot sih nunggu itemnya. Dan ini ya sebenarnya untuk badan sendiri pun ada 1, 2, 3 ya. 3 untuk Navi nanti kalau kita menginjak late game. Karena Bane juga jatuhnya kan fighter dia. Ya, Kiminya juga yang bakal lebih dimanjakan gak sih nanti? Ya benar. Kayak Kiminya mau gak mau harus Skypierce sih di sini. Waduh. Either way kalau misalkan berharap sama Hayabusa juga nggak terlalu unggul kan. Teleportations awal ya yang bakal coba dimainkan, ngecek tidak ada siapa-siapa di sana juga. Gak banyak impact yang bisa didapatkan buat sekarang, tapi tetap harus hati-hati juga dengan hadirnya Baxia. Rotasinya bakal cepet banget dari Navi Malaysia. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa tadi Vavao nggak muncul di map kan? Iya. Ya karena balik lagi, emang dari Onyx-nya juga nggak ada yang muncul di map. Karena lawannya Luoyi, dia tahu dia bisa diversion kapanpun. Ya. Jadi dia mainnya benar-benar di belakang juga ya kan. Dia nunggu di rumput belakang juga berjaga jangan sampai ada diversion yang di sana, Be. Jadi aman kalau memang divernya di depan ya udah Crab Claw Cannon akan bisa mencicil nanti kalau ada hero ya yang berdiri di belakang dari minion atau dengan target apapun. Dan kalau ada diversion siap-siap aja dimakan ikan hiu. Ikan hiu ya. Deadly catch. Map awareness ini yang harus ditingkatkan
pastinya ya, karena mereka berdua sama-sama mengerikan banget. Apalagi turtle-nya sudah mulai tercicil lagi. Deadly Cash sudah mulai dikirimkan. Paul dalam bahaya, tapi Rina ya akhirnya bisa nge-second ke area turtle. Para pemain dari tim Onyx sudah mulai tergeser posisinya. Mereka udah nggak bisa mendekat lagi di area turtle. Yap. Dan lihat bawahnya sudah ada switch lane juga yang terjadi karena di atas menit yang kelima ya. Dan Syah mendekat ke Navilera 2, 3 bahkan, dekat dengan Navilera. Ya, berbahaya. Auto turret bagian bottom lane akan resmi menjadi milik dari Navi Malaysia. Karena kita tahu Bane ini juga tipikal yang gampang banget ya kalau misalnya mau dorong turret. Ya, kalau boleh jujur untuk bisa menghancurkan turret ya, Bane tuh nggak perlu waktu yang lama. Wih, sakit itu tuh. modal War Axe loh. Sakit banget sih. Dan ini Livy, ini dia. Karena minimnya badan, Livy nggak bisa lempar-lemparin dispersionnya dia. Lumayan terancam sih. Bahkan gak cuma Livy, tapi ada Yipi juga. Dan sekarang Seth yang sudah mulai terancam posisinya. Waduh. Dan kita bakal melihat satu attraction pulse yang coba untuk dimainkan, ditarik ulur. Sebenarnya ini lebih ke ngebuang waktu ya buat Seth-nya dapetin purple buff. Setuju sih. Diancam juga nggak sih? Iya. Tapi cuman bukan hanya itu ya, karena dari Seth juga kalau mau mendekat ke Bane, ini masalahnya adalah Bane ini punya power yang besar loh. Iya. Sekali diputer ya kan, kena pasifnya dia, dalam damage-nya. Kayak Chef bukan target ideal yang bisa langsung direct attack ke Vavau kan. Iya. Kayak di sini mau nggak mau ya, Vavau targetnya cuma satu ke Hani. Ya, Kalau misalkan Haninya tershutdown, itu bakal jadi big W banget buat Onyx. Betul, mereka butuh untuk bisa nge-take down minimal 1 damage dealer-nya dulu. Dan harus menghindari attraction pulse pastinya. Karena itu dari tadi kita ngelihat jadi pembuka team fight ya biasanya attraction pulse-nya. Jadi satu momentum juga. Sedangkan untuk outer turret sejauh ini baru Navi Malaysia saja yang berhasil nge-secure satu outer turret. Mau dipaksa kah di top lane? Atau mereka bakal coba buat manfaatkan arus sungai? Karena harusnya dari Onyx juga bisa melakukan diversion untuk melakukan paksa team fight di sini. Wah, ini benar-benar disuruh mundur ya dari Onyx. Satu perlombaan menuju ke area turtle terlebih dahulu dari Navi Malaysia. Mereka tidak akan membiarkan Paul bahkan untuk bisa masuk ke teritori mereka. Ya, ini sangat-sangat di cover sekali ya. Dan ya lagi-lagi memang Syah bisa mengusir semuanya spread-spread yang sudah terpakai. Tapi turtle ini akan sangat cepat berkat bantuan dari Retribution Hayabusa. Dan ada Bane dengan true damage-nya. Ya, bebas banget buat sekarang. Hanya pertukaran ke arah Win saja. Tapi Paul, cukup sakit, cukup menyakitkan. Dan belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Onyx. Father of Guardian yang sayangnya nggak connect ke arah siapapun ngebuat Paul mungkin akan tumbang. Shadow kill, coba untuk memberikan gangguan juga. Yipi pun ikut tumbang, oh no. Terlalu banyak pertukaran dan keuntungan untuk Navi Malaysia. Ya, mereka sangat unggul sekali. Sekarang ya dapetin mid-nya tadi, turtle-nya juga mereka sudah mulai bisa bongkar. Dan Syahnya bisa bertahan di atas dulu ya, mengganggu pergerakan dari Chef karena dia hanya 1v1. Tapi kalau sudah ada Bane di sampingnya, seharusnya ini akan bisa memukul mundur seluruh pemain dari Onyx. Dulu punya Molten Essence dan pecahan item yang Dreadnought bersama dengan Athena. Silence Rob. Silence Rob yang masih on the way ya. Entah ke Radiant atau bahkan Radiant Shield. Tapi dengan adanya Glowing dan Bloodwings di belakang. Flanking. Oke, satu buat teleportation. Papa bukan menjadi target utama, tapi masih ada Flicker. Waduh. Yang bisa dimainkan bahkan Deadly Catch bakal ngebalikin keadaannya 3 permain. Terkena efek top up. Dan sekarang satu buah grab saja cukup untuk membuat Navi lerangnya tidak berdaya lagi. Syah bahkan masih bisa survive juga dengan sebuah Flicker. Wah. Tapi at least Papa tumbang. Ya, pergerakan yang cukup cepat memang ya. Vavau kan, tapi Navi masih unggul nih. Iya. Iya, golnya mereka terjaga banget. Jangan lupakan ya Rina di sini juga free untuk bisa farming, free untuk bisa memberikan damage Sahaya Busa. Jadi untuk mencari mereka nih, diversion memang sangat diperlukan sekali seperti hal ini. Tapi tetap sih poinnya, ini masih belum ada yang bisa nge-stop Hayabusanya. Yep. Kayak, either way Hayabusa pasti bakal langsung datang di momentum akhir. Ini Vavau dalam keadaan terancam aja. Lihat tadi damage yang dihasilkan, eksplosif banget loh. Dengan Crab Claw Cannon. Bayangkan kalau itu ada 2 atau 3 pemain yang lagi berdempetan, itu bakal menerima lebih dari 2000 damage harusnya. Dalam one shot, karena balik lagi, Axe, BOD. Itu udah 2 item yang paling kejam kalau misalkan main Bane, apalagi dalam bentuk yang dia cuma tipe spam untuk Crab Claw Cannon. Oke, jangan lupa sekarang ada Melvic Roar juga di tangan Hayabusa. Shadow Kill akan sangat berasa, sebentar lagi level 15 untuk Rina. Ini level yang kita bilang damage-nya banyak banget tuh. Navi MY mereka punya damager dari Kimi, dari Bane, dari Hayabusa. 3 sumber damage. Oke, bottom lane-nya show. Ya bakal memberikan sebuah informasi ya, dimana Onyx harus lebih berhati-hati. Mereka bisa aja di flank, mereka bisa aja diserang dari berbagai macam arah.
Dan yang satu bukan Victor ya, ini yang udah ketemu, mulai ketemu. jadi Top penetrasi lane. lagi. 1v1. Oke, 1v1 situation antara kedua belah jungler kali ini. Coach Shadow masih ada juga, dan sepertinya tidak akan dipaksakan lagi oleh seorang Rina. Coach Shadow-nya udah mulai habis kali ini berarti Tapas Offblade akan coba untuk dimainkan, berarti Nui turun. Solo kill. Solo pick up berhasil di secure. Dan berarti Onyx punya kesempatan untuk langsung menuju ke area Lord hanya dengan permainan siapa duluan yang buka ultimate. Iya, tapi sebenarnya tadi ultimate dibuka duluan dengan Tapas Offblade. Iya. Dan mungkin tidak menyangka kali ya. Tapi cukup damage-nya. Dan ingat, walaupun Hayabusa bersembunyi dalam rumput, tapi kan Link-nya juga di dalam rumput, jadi kelihatan vision-nya. Coach Shadow-nya udah tinggal ditungguin doang sih itu tadi. Iya, Tapi dia punya shadow kill loh tadi. makanya. Dia masih punya shadow kill. Ada itu. Ada. Kan dia nahan, Alright, tapi sekarang kita bakal fokus terlebih dahulu ke area Lord ya, di mana satu buah dan Ligacha bakal coba untuk mengancam para pemain dari tim Onyx, tapi save begitu bebas. Melakukan pengejaran Tapas Offblade sudah mulai keluar juga dan Raimundo berhasil di take down, tertinggal sendirian, tidak ada harapan untuk seorang Sha seharusnya. Karena, di bawah ternyata ke belakang. Di bawah pulang. Oke, ada sebuah kado sebenarnya barusan ya. Dimana kita melihat sendiri ketika ada Lord Fight, ternyata ada satu oleh-oleh yang harus dibawa oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan itu menguntungkan bagi mereka Glue. Yang menjadi poin penting karena setidaknya kali ini tidak ada hero lini depan, hero frontline yang kuat bagi teman-teman Navi untuk bisa take over Lord-nya, dan Lord tidak lagi secara gratis. Ria. Free Lord tadi dengan penampilan yang bagus dari Onyx mengejar ya ketertinggalan objektif juga mereka kembali dapatkan sekarang. Dan YP sebenarnya sudah mulai mengkoleksi begitu banyak stack nih karena masuk ke dalam menit yang ke-11 juga. Dan untuk bisa mendekat serangan dari Navi, mereka gak punya stopper, mereka gak bisa pegang chef. Itu jadi masalah mereka nih sekarang nih. Gak ada yang bisa pegang chef dari sisi Navi. Kecuali dengan misplay dan adanya Deadly Catch ya. Iya juga Yang ya. akan membuat dia terkena efek knock up. Tapi balik lagi ada Tempest of Blade seharusnya. Link-nya bakal lebih bebas sebenarnya. Ya, ini pun juga udah cukup berani di bagian depan. Bahkan sayangnya dari seorang Navi harus ngebuka vengeance-nya. Tapi at least dia masih bisa selamat. Hanya saja seorang Seth yang udah mulai mendorong wave di bagian bawah berhasil ngedapetin satu inner turret yang lumayan mahal. Untuk 12 menit pertama setidaknya dari posisi mereka yang cukup terpuruk, mereka sekarang udah mulai mengejar dan hanya menyisakan satu inner turret mid lane saja. Satu ya di mid. Madara jalan juga, diversion ada untuk membawa siapa tuh, Livy dan Navilera. Wah, ini gak ada yang ngecek juga dari seorang Shanya bakal cukup terancam kali ini. Wave Minion masih bisa masuk juga lebih dalam. Dan base turret mungkin bisa menjadi pertukarannya meskipun memang ada satu buah dan leakage yang ternyata menjadi satu gangguan yang bisa dihadapi Hani. Yang kali ini justru harus tumbangkan, ini bakal berbahaya dengan 4 pemain saja yang tersisa. Dan bahkan kita melihat pertukaran kembali lagi terjadi tanpa hadirnya Hani. Tim Onyx akan membuat Sha juga ikut tumbang. Wah, Triple kill. dapetin triple dan juga adanya opening untuk mendapatkan base mid turret, bahkan kesempatan untuk melakukan end terhadap game yang pertama. Wah, ini besar sih kesempatannya karena wave-nya masuk dari 3 arah yang berbeda secara bersamaan. Bafau dan juga Rina akan menjadi 2 pemain terakhir. Wave Minion masih bisa didorong dari bagian bottom lane juga. Clearing cepat dilakukan. Dan Shadow Kill hanya demi bisa melakukan clearing saja, tapi terbagi menjadi beberapa poin. Dan untungnya wave-nya habis dan waktunya untuk mundur. Ya, harus mundur ya, ada diversion. Serius diversion di sana? Untung gak ada korban loh. Nyaris. Itu kalau miss dikit aja, mungkin body blocknya miss dikit aja ya. Mungkin akan ada korban dan untungnya disengage yang tepat waktu. 5.000 gold lead. Onyx bener-bener membalikkan keadaan hanya dengan solo kill chef tadi di bagian top lane. Iya sih, itu ngaruh banget Hanya ya. itu saja. Satu ya. Satu itu saja, Satu langsung solo kill. mengubah alur permainan. Dan membuat Navi Malaysia seolah-olah miskom. Lordnya dilepasin, Iya. turret habis semuanya. Dan ingat, mereka nggak bisa flanking. Dan tadi dapat Hani langsung itu juga membuka jalan banget ya. Bonus buat Onyx. banget. Bonus banget. Oke. Dan kondisi sedang dipegang oleh Onyx sekarang. Kalau kita melihat dari minimapnya, Lord akan spawn ya sebentar lagi. Yep. Jadi ini hanya akan menunda dulu untuk pengambilan dari Lord. Onyx mereka akan clear the coast, bersih-bersih sebentar sebelum mereka akan mengambil Lord ini. Lord yang ya sudah punya HP yang lebih tebal dibandingkan dengan Lord yang pertama jelas. Dan itu dia Lord disentuh, bisa jadi dipercepat juga karena Hayabusa spot di bagian atas. Iya ya, tidak ada gangguan sejauh ini yang terlihat. Hanya satu attraction ball saja, bahkan tanpa retribution. Berhasil secure yang menjadi pertanyaan Sha. Apakah hanya akan menjadi pertukaran lagi untuk kedua kalinya? Ketiga kalinya bahkan. Full item buat chef.
Iya. Lihat tadi satu kali Devin Sword tumbang dan ini dia 1v1 lagi. 1v1 yang kita nantikan. Coach Shadow sudah mulai terbuka. Akan coba untuk ditunggu informasi bagi seorang Chef. Dan cukup disiplin, karena kita bakal menunggu untuk Lord berjalan bagi Onyx dari area mid lane. Tidak ada pace turret tersisa, dan mereka tidak punya Syah di area front line. Rina, Shadow Kill-nya udah langsung dibuka begitu saja. Dan tidak ada lagi power bagi seorang Rina, membuat dia harus berhasil di-take dengan cukup mudah. Bahkan Raimundo juga tidak bisa bertahan di antara damage dari Onyx. So, ini dia Onyx. Game pertama kembali lagi mereka menangkan. Apa yang terjadi hari ini? Draft terkuat dari tim-tim Navi, mau itu Filipina, mau itu